dengan sebuah materi yang berjudul Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan kebijakan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang terpilih. Lalu, kapan demokrasi terpimpin itu terjadi? Masa demokrasi terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Lalu, apa itu karakteristik demokrasi terpimpin? Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR. Meski begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Begitu pula dengan hak asasi manusia. Demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Lalu, bagaimana terjadinya sejarah masa demokrasi terpimpin? Partai politik pada masa demokrasi terpimpin mengalami pembubaran paksa. Pembubaran ini dilakukan lewat penetapan presiden atau Penpres yang dilakukan pada 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai sebagai berikut: menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah partai, harus mempunyai cabang terbesar minimal di 1/4 jumlah daerah tingkat 1. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja.
puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari. Selanjutnya, apa itu fungsi dan peran demokrasi di Indonesia? Fungsi dan peran demokrasi di Indonesia salah satunya adalah menjamin kesejahteraan rakyat. Demokrasi berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan mewakili suara mereka dalam pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.